Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariful Zaidin dari Prodi Informatika angkatan 2022 dengan NPM 226410001. Baik, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Wireshark dan menggunakan Nmap. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Wireshark, teman-teman bisa cari di Google pengertian Wireshark. Ini ya, saya sudah cari. Jadi Wireshark adalah penganalisis protokol jaringan atau aplikasi yang menangkap paket dari koneksi jaringan seperti dari komputer ke kantor, ke rumah, atau internet. Nah, paket adalah nama yang diberikan untuk unit data diskret dalam jaringan internet pada umumnya. Pada intinya, Wireshark itu digunakan untuk menganalisis jaringan yang digunakan gitu. Nah, untuk melakukan analisis tersebut, pertama kita harus menginstal aplikasi Wireshark itu di laptop kita terlebih dahulu. Pastikan sudah terinstall Wireshark. Saya sudah menginstalnya. Kemudian dibuka. Oke. Nah, karena di sini saya menggunakan hotspot dari HP saya. Di sini bisa kita lihat. Oke, maka saya pilih yang WiFi. Kalau laptop teman-teman itu menggunakan kabelan atau komputer teman-teman menggunakan kabelan, maka nanti pilih yang LAN atau Ethernet. Nanti akan muncul namanya di sini. Atau misal tidak menggunakan hotspot tapi menggunakan USB tethering, nanti namanya akan muncul di sini. Tinggal dipilih jaringan mana yang digunakan dan yang mau dianalisis. Karena saya menggunakan hotspot, maka saya pilih WiFi. Kemudian setelah kita pilih jaringan yang akan dianalisis, kita klik arahkan kursor ke sini dan klik bagian tanda biru ini. Klik. Kita tunggu. Nah, secara otomatis Wireshark akan menganalisis paket-paket yang dikirimkan dan diterima antar IP, antar perangkat. Oke. Nah, ini akan dianalisis secara real time. Ketika kita mengakses browser atau mengakses aplikasi lain, maka ini akan teranalisis di sini. Nah, untuk menghentikannya, teman bisa klik yang tanda merah ini, berhenti, stop capturing packet, gitu ya. Klik. Nah, ini semua adalah hasil analisis yang dilakukan oleh Wireshark. Untuk melihat berapa paket yang dikirimkan antar perangkat, kita bisa arahkan ke statistik sini. Kemudian klik bagian conversations. Nah, ini bisa kita lihat di sini berapa paket yang dikirim, ukurannya gitu ya. Dari paket A ke B berapa, byte-nya berapa, dari paket B ke A itu berapa. Ya, ini kan ini total paket ya yang dikirim dan diterima gitu. Dari A ke B 24, dari B ke A 24. Jadi totalnya 48 gitu. Kemudian durasinya berapa milisecond gitu. Berapa second, 800 bit per second. Nah, sesuai yang tadi saya katakan bahwa Wireshark ini akan melakukan analisis secara real time pada jaringan, lalu lintas jaringan, termasuk ketika kita mengakses sebuah website. Ketika kita mengakses sebuah website, disitu terjadi pengiriman paket antara server web dengan laptop kita gitu, dengan perangkat kita. Dan disitulah kita bisa melakukan sniffing attack. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama, kita akan melakukan capture ulang di sini. Dan continue with saving. Oke. Setelah capture ini sudah dinyalakan, kita bisa mengakses web Chrome. Dan saya sudah memiliki salah satu contoh website yang rentan terhadap
capture ini. Sini. Ini adalah login page yang kita bisa capture data yang dikirim dan diterima. Oke. Saya akan memasukkan password ini sembarang aja, misalnya tes. Ini tes. Nah, untuk website syarat agar kita bisa melakukan sniffing attack itu memastikan bahwa URL-nya itu menggunakan HTTP bukan HTTPS. Kenapa? Karena kalau HTTPS itu dia sudah secure, walaupun kita bisa mengcapture, tetap kita tidak bisa melihat data yang dikirim dan diterima. Tapi karena HTTP itu bisa. Kalau kita pelajari lebih lanjut, HTTPS itu kepanjangnya adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi dia lebih aman. Data yang dikirim oleh perangkat ke server webnya itu sudah dienkripsi, sehingga kita tidak bisa melihat data yang dikirim. Kalau HTTP itu tidak dienkripsi. Oke. Saya coba tes login. Ya, di sini jelas username dan password salah. Tapi kalau kita kembali ke Wireshark, ya, kemudian kita stop, kemudian kita ke bagian sini filter, kemudian ketik HTTP. Nah, ini. Jadi cara bacanya adalah source di sini adalah IP dari perangkat kita, yaitu laptop ini, gitu. Mengirimkan sebuah paket data ke IP websitenya, yaitu 103.108.9.8 dengan protokol HTTP. Kemudian metodenya post, ya, ke URL ini, login, ini aplik dengan tipe data yang dikirim itu application x www form URL encode. Nah, ini kalau kita klik 2 kali di bagian sini, kemudian kita arahkan ke bagian sini, HTML form URL encoder. Nah, di sini terlihat bahwa kita mengirimkan sebuah token, gitu ya. Kemudian username-nya tes dan password-nya tes. Ini bisa terlihat capturing seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Nmap. Apa itu Nmap? Nmap adalah kependekan dari network mapping, network mapper. Jadi Nmap memungkinkan admin jaringan menemukan perangkat mana yang berjalan di jaringan mereka, menemukan port dan layanan yang terbuka, dan mendeteksi kerentanan. Oke, simpelnya adalah Nmap itu bisa menganalisis port mana yang terbuka pada suatu alamat IP. Tuh. Contoh. Oke, saya akan melihat IP address saya, gitu ya. IP config. Oke. Nah, IP laptop saya adalah ini 192.168.183.13. Jadi ini adalah IP yang diberikan oleh hotspot dari HP saya, gitu. Nah, dengan Nmap kita bisa mengetahui port apa saja yang terbuka di IP ini. Nah, untuk menggunakan Nmap, pastikan kita sudah menginstal Nmap-nya terlebih dahulu, gitu ya. Saya sudah menginstal. Nih. Nah, ini adalah tampilan Nmap versi GUI-nya. Kalau Nmap ini sudah terinstall,
kita bisa melakukannya melalui yang ini, versi GUI, atau kita melakukannya di sini. Ya, kalau kita klik Nmap sudah muncul seperti ini, kita ketik Nmap dan muncul seperti ini, maka ini artinya Nmap itu sudah bisa terinstall. Oke, saya akan coba menganalisis, melihat port-port mana yang terbuka di laptop saya. Oke, caranya adalah Nmap, ketik Nmap, kemudian min A, kemudian alamat IP-nya 192.168.183.13. Oke. Jadi opsi min A ini dia akan melakukan scanning port pada alamat ini, termasuk juga melihat detail OS apa yang digunakan oleh IP ini. Klik enter. Oke, ini sudah terlihat ya bahwa di sini ada port 135 gitu ya. Di IP ini itu terbuka port 135, 139, 445. Kemudian ini terbuka port 135 ini servicenya MSR PC, kemudian ini 139 NetBIOS SNN. Dan di sini terlihat OS yang digunakan adalah Microsoft Windows antara versi 10 atau versi 11 gitu ya. Oke, maksudnya apa port yang terbuka ini? Oke, jadi saya akan menjalankan satu port. Saya akan menjalankan service MySQL dan Apache misalnya. Laragon. Oke, saya coba menjalankan dua ini. Jadi Apache ini running di port 80, MySQL ini running di 3306. Kalau kita lakukan scanning lagi, kita melakukan scanning lagi, kita tunggu. Oke, ini hasilnya. Dan sekarang kita lihat di sini port yang terbuka itu bertambah, ada 80 TCP terbuka dengan service HTTP, kemudian versinya Apache HTTPD 2.45 gitu ya, kelihatan. Dan titelnya adalah Laragon, karena saya menjalankannya ini Laragon. Ini berjalan di IP 192.168.113 itu ya, kelihatan ya. Kemudian yang satunya 3306 yaitu MySQL. Kemudian running Microsoft Windows 10 atau 11 ini kelihatan semua seperti itu. Baik, demikian tutorial cara menggunakan Wireshark dan Nmap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.